Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini Fosalgo mau memperkenalkan sebuah playlist baru, yaitu tentang pemrograman kompetitif. Jadi pemrograman kompetitif punya beberapa varian nama sebenarnya. Ada yang pakai gunakan kata online judge. Kalau kita lihat secara definisi, kita buka dulu di Toki Learning. Ini adalah sebuah web untuk belajar pemrograman, biasanya untuk teman-teman atau adik-adik siswa SMA yang mau belajar atau mau ikut serta dalam Olimpiade komputer atau Olimpiade informatika. Jadi pemrograman kompetitif menurut Toki ini katanya adalah merupakan terjemahan dari competitive programming. Jadi istilah yang umum digunakan adalah competitive programming atau online judge. Ada yang banyak gunakan juga istilah online judge. Jadi ini adalah tempat atau web situs tempat untuk melatih kemampuan berpikir algoritmik atau berpikir komputasi ya, computational thinking, menyelesaikan masalah menggunakan cara berpikir komputasional atau menggunakan cara-cara programmer, tentunya menggunakan logika dan algoritma ya. Jadi di sini kita biasanya berlatih untuk mengerjakan soal-soal pemrograman yang biasanya soalnya tidak membutuhkan kode yang begitu panjang. Kemudian sistem akan memeriksa secara otomatis jawaban yang kita kerjakan. Jadi kita mengerjakan soalnya kemudian kita upload, sistem akan memeriksa nilai dari jawaban kita. Ada berbagai kasus sebenarnya di sini, mungkin ada penjelasannya. Ada berbagai kasus jawaban yang kita kumpulkan atau kita upload itu biasanya akan diberi status apakah dia jawabannya benar, apakah jawaban salah, biasanya diberi kode WA wrong answer. Kemudian apakah jawaban kita kemungkinan benar tapi butuh banyak waktu untuk mengeksekusinya, biasanya ditandai dengan TLE atau time limit exceeded. Jadi adik-adik SMA biasanya yang bersiap untuk Olimpiade komputer biasanya sudah familiar dengan situs Toki ini. Jadi ini situs yang sudah lama sebenarnya dari ITB, awalnya dari ITB. Kemudian ada Bebras juga, ada sebenarnya beberapa mahasiswa sudah meninggalkan ini ya. Ada versi lainnya dari Toki ini juga saya sempat dapat di situs lain, tapi bagian dari Toki ini. Kemudian kalau yang internasional kita bisa lihat soal-soalnya di SPOJ, Spare Online Judge. Adik-adik SMA juga biasanya belajar dari sini. Belajar menyelesaikan soal-soal di sini ya. Di Spare Online Judge. Kalau kita melihat biasanya soalnya terlihat sederhana, tapi sebenarnya butuh konsentrasi untuk menyelesaikannya. Butuh pemikiran mendalam. Selain SPOJ ada Uhun juga. Kemudian ada UFA dan Uhun ini mirip-mirip saja. Banyak yang lain juga ya, ada dari ACM Timus, kemudian ada Codeforce, kemudian ada juga yang sudah sering dibahas di Fosalgo yaitu HackerRank. Jadi HackerRank juga salah satu situs online judge atau programming kompetitif yang biasa digunakan untuk latihan lomba pemrograman. Kemudian ada ini juga, ada LeetCode. Di sini ada banyak materinya. Teman-teman bisa berlatih dengan data structure, kemudian ada dynamic programming. Masih banyak lagi ya. Jadi ini sebenarnya yang ada di LeetCode ini adalah soal-soal untuk latihan interview untuk masuk ke perusahaan-perusahaan semacam Google, Facebook, Microsoft dan sebagainya. Kemudian ada Codewars. Ada juga yang mungkin sempat saya diskusikan di YouTube saya. Ini ada SoloLearn. SoloLearn juga digunakan untuk latihan mengerjakan soal-soal pemrograman. Khususnya untuk lomba pemrograman ya. Tentang algoritma dan logika. Karena ada jenis pemrograman juga ya, lomba pemrograman yang lain yang bukan jenis ini. Kemudian ada ya, kalau ini kode fighting ini lomba pemrograman juga. Kurang lebih soalnya secara
teknis secara karakter ya sama. Bagaimana kita menyelesaikannya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Pertanyaan yang biasa ditanyakan juga, apakah ini dibutuhkan di dunia kerja? Mungkin bisa dibagi dua. Pada saat kita mendaftar ke sebuah perusahaan, biasanya kita dites dengan cara ini juga. Atau kita mau lanjut pendidikan S2 atau S3, biasanya kita diuji dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Kalau di bidang ilmu komputer ya, computer science. Tetapi ketika sudah masuk di pekerjaan, ketika kita sudah diterima, biasanya kita tidak secara langsung menggunakan teknik-teknik yang ada di competitive programming ini. Jadi tergantung pekerjaannya juga ya. Kalau teman-teman bekerja di perusahaan mungkin tidak secara langsung dibutuhkan, kecuali teman-teman ditempatkan sebagai analis atau diminta untuk berada di bagian yang bertugas untuk melakukan optimasi sebuah proses. Tentunya di situ sangat dibutuhkan, skill ini sangat dibutuhkan ketika teman-teman bekerja di bidang yang bertujuan untuk mengoptimasi sebuah proses yang berkaitan dengan algoritma. Atau kalau teman-teman bekerja sebagai peneliti, sebagai dosen misalnya, tentu ini sangat dibutuhkan kalau teman-teman mau buat penelitian tentang optimasi ya. Jadi akan sangat sulit teman-teman berhadapan dengan algoritma artificial intelligence, machine learning, kalau teman-teman tidak punya dasar-dasar kemampuan competitive programming ini. Selain itu, kalau teman-teman mau ikut lombanya, bisa juga. Biasanya ada lomba-lomba yang tersedia ya untuk lomba ini. Memang ini awalnya digunakan untuk lomba ya, competitive programming. Jadi biasanya dalam satu tim riset informatika khususnya, yang membahas tentang perbaikan metode, perbaikan algoritma, skill-skill di competitive programming sangat dibutuhkan. Karena biasanya dalam riset tentang computer science, tentang informatika, tidak membutuhkan banyak kode ya, seperti di bidang informatika yang lain, di bidang komputer yang lain. Tetapi di situ biasanya kita sedikit kode tapi mengoptimalkan proses. Teman-teman bisa latihan dari soal yang paling dasar. Kalau mau yang bahasa Indonesia bisa pakai ini, Toki Learning. Atau yang lebih standar lagi sedikit, bahasa Inggris pakai ini, pakai Spare Online Judge. Oke, baik. Saya kira untuk video perkenalannya sampai di sini dulu. Jadi di playlist competitive programming ini, nanti Fosalgo mau bahas beberapa soal-soal tentang pemrograman macam yang ada di Spare Online Judge dan lain-lain ya. Jadi mungkin kita tidak ikuti learning path yang ada di Toki Learning dan SVOJ. Jadi mungkin kita soalnya random saja, nanti kita buat beberapa soal. Atau kalau ada tawaran soal dari teman-teman, mungkin bisa kita diskusikan bersama. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.